Tuh gitu. Oke, selamat pagi Pak Bagus. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Rul Jadid dengan NIM 123230046. Saya Iksan Fira Hidayat dengan NIM 123230219. Saya Muhammad Akbar Rizik dengan NIM 123 Saya Brendaran Putra dengan NIM 123230195. Oke, jadi hari ini kami akan mendemokan aplikasi kriptografi kami, yaitu yang menggunakan dua metode klasik dan juga dua metode modern dan satu super enkripsi. Di sini kami menggunakan Caesar, Vigenary, AES, Blowfish, dan juga super enkripsi. Pertama-tama kita mulai dari Caesar dulu. Misalkan di sini saya teksnya pilih saya suka kriptografi. Kemudian untuk shift-nya misalkan 5. Nah, hasilnya jadi nanti akan eh, plus hurufnya plus 5 seperti itu. Dan bisa kita copy, kemudian kita dekripsikan dan shiftnya juga 5. Nanti kembali lagi seperti awal saya kriptografi. Oke. Oke, lanjutnya ada metode Vigenary yang akan dijelaskan oleh Iksan. Baik. Nah, jadi di Vigenere ini untuk algoritmanya itu bujur sangkar. Di sini contoh aku mau enkripsi, saya kriptografi dan kuncinya contoh crypt. Nah, di sini saya proses. Nah, ini hasil dari plain text ditambah dengan kuncinya terus di modulus 26. Kemudian saya coba decrypt. Decrypt untuk kunci sama crypt. Untuk hasilnya, hasil decrypt seperti ini tadi saya kriptografi. Cukup. Oke, lanjut ada AES. Oke, AES sendiri merupakan Advanced Encryption Standardization yang dibuat di Amerika. Untuk cara kerjanya, sebenarnya di sini masukkan kunci teksnya tadi contohnya kayak kriptografi. Nah, kunci ini untuk AES yang digunakan pada algoritma saat ini itu panjangnya harus 32 karakter. Kalaupun kurang dari 32 karakter, nanti akan diisi dengan baris kosong. Nah, kalau ini panjangnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, nanti eh, sisa dari karakter 18 karakternya, 17 karakternya merupakan baris kosong seperti ini yang udah otomatis diisi oleh programnya. Terus ini hasil dari codingan tadi, lalu jika didekripsi dengan kunci yang sama, AES merupakan kunci algoritma simetris, jadi kuncinya output maupun enkripsi maupun dekripsinya sama. Ya, seperti itu. Ini lanjut. Sekarang kita bakal ke algoritma Blowfish. Sama seperti AES, yaitu algoritma enkripsi yang simetris. Oh iya, sebentar. Jadi penggunaan itu menggunakan 8 bit dengan masukkan kunci bisa berupa seperti ABAP misalkan dengan plain text-nya kriptografi. Coba kita enkripsi, deskripsi maksudnya dengan kunci yang sama. Mungkin bisa lanjutkan lagi. Super. Untuk super enkripsi sendiri sebenarnya merupakan gabungan dari 4 enkripsi tadi. Jadi jika di sini kami tulis kriptografi, maka cara kerjanya adalah dia akan nge-shift menggunakan Caesar sebanyak 5, lalu Vigenary-nya lalu di enkripsi pakai Vigenary juga, lalu dilanjut dengan AES, lalu tadi dengan Blowfish yang nanti hasilnya akan
seperti ini. Lalu nanti hasil sepanjang ini bisa didekrypt dengan kunci yang sama di setiap ininya, di setiap inputannya, setiap key-nya, di setiap algoritmanya. Lalu nanti hasilnya akan kembali seperti semula. Oke, seperti itu. Ya, lanjut untuk codingannya sendiri. Kita menggunakan library dari kriptografi. Di sini ada Caesar encrypt-nya, di mana shift-nya itu biasa ditambahkan shift kemudian dimodulus dengan 26. Dan sama halnya dengan decrypt-nya, tinggal dikebalikannya aja dari cippernya kemudian dikurangin shift-nya kemudian dimodulus 26. Kemudian untuk engineering-nya Oke, untuk engineering jadi di sini dari yang plain text itu ditambah dengan kunci, habis itu dimodulus 26. Nah, tapi itu di kuncinya itu akan berulang-ulang. Contoh tadi yang crypt itu akan mengikuti dengan plain text-nya. Jadi huruf ke huruf plain text dengan kunci itu dimodulus 26 nanti hasil kuncinya. Dan kemudian untuk decrypt sama, tinggal dibalik aja dari yang eh, kunci sama plain text-nya nanti. Kunci hasil kunci sama kuncinya nanti hasilnya jadi plain text. Terus lanjut. Oke, mungkin selanjutnya dari AES encryption. Dari AES encryption sendiri ini lumayan menggunakan library Python karena ini merupakan salah satu dari algoritma enkripsi modern. Namun perbedaan dari AES encryption ini dengan yang lain, dari kami menggunakan OSI random. Jadi sehingga uh, enkripsi yang dihasilkan tuh lebih aman karena ada tambahan randomisasi ini yang bisa ngebantu agar tiap di encrypt tuh berbeda-beda untuk ciphertext-nya. Jadi di sini uh, kita gunakan UTF-8 jenis dari fontnya. Lalu dari key bytes-nya jika kurang dari 32 maka ditambahkan tadi dengan ini baris slash 0 ini. Lalu kalau enggak maka full digunakan 32 baris tersebut. Lalu ini kita tambahkan variable if untuk menampung si your random ini. Lalu ini ada paddingnya sebanyak 128 dengan bentuk padernya. Lalu nanti digabungkan plaintext encode sama pader finalisnya ini. Lalu digabung dengan server algoritma AES Keybytes. Terus tadi buat si randomnya ini untuk menambah keamanan. Lalu di encrypt menggunakan server encryptor. Lalu diupdate plus encryptor finalize. Lalu nanti akan di return si ini username 16 ditambah si pertext lalu dijadikan hex gitu. Nah, ini untuk error handlingnya. Nah, untuk decryptnya sendiri lebih ke terbalikan dari itu, sama nanti kalau misalnya kurang dari 32 maka ditambahkan slash 0 untuk mengisi kekurangannya. Lalu nanti diubah jadi hex sisi perteksnya tersebut. Lalu untuk di refreshnya ini mengambil si IV-nya dengan tadi hex dari si ciphertext-nya ini dijadikan bytes sebanyak 16 baris, 16 karakter. Lalu di encrypted data si pertext bytes-nya dibalik jadi 16 juga, 16. Lalu menggunakan algoritma bawaan Python untuk menggabungkan tadi semua. Lalu kalau tadi encryptor di sini decryptor, lalu diupdate dan tadi padding tadi di menggunakan pader. Lalu nanti hasilnya akan return plain text dengan decode dari UTF-8. Sebenarnya kayak gitu untuk AES. Kita lanjut ke Blowfish. Blowfish hampir sama dengan AES, tapi karena dia hanya 64 bit atau bisa dibilang 8 bit, jadi kami akan minimal dengan maksimal yaitu 4 bit dengan elif-nya itu 56 bit. Karena di sini paddingnya, karena Blowfish hanya bisa 64 bit atau 8 byte, jadi kami paddingnya maksimal adalah 64 byte. Dan di sini juga inskripsinya jika lebih dari atau kurang dari 4 bit, dia bakal menambahkan null type. Sisanya hampir sama dengan AES. Kalau kita kembali lagi ke deskripsinya, deskripsinya hanya dibalik saja karena Blowfish itu kan algoritmenya uh, simetris. Jadi
enkripsi dengan deskripsinya sama. Seperti itu. Oke. Sekarang terakhir mungkin super encrypt. Dari super encrypt sendiri, ini menggunakan step satunya di encrypt menggunakan Cesar, lalu hasil dari Cesar yang di encrypt menggunakan VGenere, hasil dari VGenere-nya di encrypt lagi menggunakan AES, lalu di akhir menggunakan di encrypt menggunakan Blowfish, lalu nanti akan return dari si teks yang sudah di encrypt dengan 4 enkripsi tadi. Di decryptnya sebenarnya lebih ke dibalik aja dari yang tadi. Dari ciphertextnya di decrypt menggunakan Blowfish decryptor, lalu di decrypt lagi menggunakan AES decryptor, lalu di decrypt lagi menggunakan VGenere decryptor, dan terakhir di decrypt menggunakan Cesar decrypt. Urutannya harus sama agar nanti tidak terbalik-balik saat proses pengencrypt maupun decryptnya. Lalu nanti akan di return plain text-nya. Mungkin seperti itu. Ya. Sekian demo aplikasi dari kriptografi kami yang pada metode 2 klasik dan 2 modern dan 1 super enkripsi. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.